Kehidupan mengajarkan kita untuk menghadapi kalah dan menang. Situasi ini selalu datang secara bergantian. Tidak melulu pasti seseorang akan menang atau kalah. Berlaku juga bagi anak-anak. Persaingan di luar akan semakin sering dihadapi anak, dan sebagai orang tua, rasanya perlu mengajarkan anak untuk menerima kekalahan sejak dini, sehingga anak terbiasa untuk percaya diri dan tidak mudah menyerah untuk persaingan selanjutnya. Selamat datang di MSG Podcast, main sama GSB di podcast dalam serial Berteman dengan Anak. Pada episode kali ini, GSB akan membawakan tema parenting yang berjudul Tidak Salah Menjadi Kalah. Mengisahkan tentang Rinda yang berusia 7 tahun, merupakan siswa baru kelas 1 SD yang sedih karena kalah lomba mewarnai dengan teman sekelasnya. Selamat mendengarkan. Ya ampun, ada apa Rinda sayang? Kenapa kamu menangis begini? Iya Rinda, kamu kenapa? Ada yang jahatin di sekolah ya nak? Wah, gawat nih. Coba Bun kamu telepon gurunya Rinda, si Ibu Ayu itu. Barangkali ada masalah nih di sekolah. Iya ya, Bunda telepon Ibu Ayu dulu ya. Halo Ibu Ayu, ini saya bundanya Rinda. Ini Rinda pulang sekolah nangis sedih sekali. Apa ada masalah di sekolah, Bu? Oh, iya Bunda. Salam kenal. Wah, masih nangis juga ya? Tadi saya sudah coba tenangkan di sekolah. Sepertinya Rinda masih belum bisa menerima kekalahannya. Kekalahan apa ya, Bu? Iya, tadi ada perlombaan mewarnai antar teman sekelasnya. Biasanya memang Rinda selalu menang. Namun kali ini Rinda kalah karena lembar mewarnainya rusak. Sebab Rinda lupa menutup tempat minumnya, jadi airnya tumpah. Aduh ya ampun Rinda. Baiklah Ibu Ayu. Terima kasih banyak ya Bu untuk informasinya. Saya coba bicara dengan Rinda dulu. Oh iya Bunda. Semoga Rinda segera ceria lagi. Nanti Bunda bisa hubungi saya kembali jika diperlukan. Rinda, anak Bunda tersayang. Tadi Bunda sudah telepon Ibu Ayu. Katanya lembar mewarnai Rinda rusak ya. Jadi hari ini Rinda tidak menang lomba. Iya Bunda. Rinda kesal Bunda. Kenapa bisa lupa nutup botol minum? Terus airnya tumpah dan Rinda jadi kalah. Padahal Rinda selalu menang Bunda. Rinda dengerin Bunda ya. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti air minum yang tumpah atau kekalahan. Itu bukan salah Rinda. Tapi Rinda juga harus belajar untuk lebih berhati-hati lagi. Lagian, Bunda sama Ayah kan gak akan marah kalau Rinda kalah. Ya kan Ayah? Duh, Rinda. Betul kata Bunda. Oh ya, asal Rinda tahu, dulu Ayah itu malah lebih sering kalah lomba loh daripada Rinda. Bahkan Ayah tuh sampai malu sama teman-teman. Mulai dari lomba cerdas cermat, olahraga, menggambar, dan lainnya. Tapi Ayah tetap kok terus mencoba nak. Berarti Bunda sama Ayah gak marah kalau Rinda kalah atau dapat nilai jelek. Bunda sama Ayah tetap sayang sama Rinda ya? Ya ampun, iya dong Rinda. Apapun hasil belajar Rinda, Ayah dan Bunda tetap menghargai prosesnya. Kan Rinda sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi, tidak salah menjadi kalah. Ayah dan Bunda akan tetap terus ada buat Rinda.
Terima kasih sudah mendengarkan serial Berteman dengan Anak melalui cerita Tidak Salah Menjadi Kalah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Adegan favorit tuh yang pas si Bora nikah. Tapi kan si Bora tuh ngasih sepatu ya ke bapaknya. Nah, sepatunya itu kan ternyata kegedean. Tapi bapaknya tuh nggak bilang kan. Akhirnya sama si dosen tuh dikasih sumpelan tisu gitu. Biar sepatunya pas. Dosennya tahu ya kalau sepatunya kegedean? Si Bora awalnya kan belum tahu. Yang berjudul Aku dan COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan situasi yang sangat mengejutkan, membawa dunia menghadapi kebiasaan baru. Pandemi juga memperlihatkan bagaimana dunia pendidikan di masa depan, berdampingan dengan bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak bisa menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar di dalamnya. Pendidikan bukan hanya sekedar proses memberi atau memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang menghargai nilai, kerjasama, dan apresiasi. Selamat datang di MSG Podcast, main sama GSB di podcast, dalam serial Berteman dengan Anak. Pada episode kali ini, GSB akan membawakan cerita dengan tema kemanusiaan yang berjudul Aku dan COVID-19. Mengisahkan tentang obrolan pertemanan siswa kelas 8 SMP melalui video call. Mereka akan membantu temannya yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh. Selamat mendengarkan. Hai teman-teman. Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Iya nih, aku sampai kesepian di rumah terus. Gak bisa main sama kalian lagi deh. Aku juga. Sekarang aku sering banget main game. Aku jadi malas belajar loh. Aku kangen belajar tatap muka lagi. Sama, aku juga kangen sama kalian. Oh iya, kalian sudah dengar kabar Tika? Aku kasihan sekali. Ayah dan ibunya baru saja meninggal karena terinfeksi virus COVID-19. Lalu, dia sekarang harus pindah ke panti asuhan karena tidak ada keluarga yang mengurus. Wah, Tika ketua kelas kita. Kasihan sekali. Dia baik banget loh sama aku. Aku dulu pernah dianterin pulang waktu sedang sakit. Iya betul. Tika juga pernah membantuku waktu aku lupa membawa topi upacara. Dia selalu membawa topi 2 buah. Katanya, agar bisa dipakai jika ada teman yang membutuhkan. Aku juga sering sekali diberikan sarapan oleh Tika. Dia selalu kasih aku roti bakar buatan ibunya tiap pagi. Banyak sekali kebaikan yang sudah Tika lakukan kepada kita semua. Kira-kira apa yang kita bisa bantu untuk Tika, Dara? Aku dengar Tika tidak memiliki smartphone lagi karena sudah dijual untuk pengobatan ayah dan ibunya. Sepertinya sekarang dia tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh secara maksimal. Makanya dia sering tidak hadir ketika ada pembelajaran online. Bagaimana kalau kita mengajak teman-teman untuk ikut donasi membantu Tika? Wah, ide yang bagus, Dara. Nanti aku akan minta tolong kakakku untuk buatkan poster menggalang donasinya ya. Oke, aku juga akan meminta tolong Bunda untuk sebarkan posternya ke grup arisan. Siapa tahu nanti ada yang mau donasi juga. Teman-teman Bunda kan uangnya banyak. Hehe. Kalau gitu, aku yang bertugas untuk mencarikan tipe smartphone dan mendata donasi yang terkumpul ya. Yeay, kalian baik sekali. Berarti aku dan Dara akan bertugas untuk menyerahkan donasi ini ke Tika. Semoga panti asuhannya
bisa dikunjungi dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, kita mulai sebarkan donasi ini lusa ya. Semoga dana yang terkumpul bisa membantu Tika untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan lebih maksimal lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan serial Berteman dengan Anak melalui cerita Aku dan COVID-19. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Referensi cerita Menurut Unilever Food Solutions, Indonesia awalnya dikenal sebagai negeri penghasil rempah yang berlimpah. Dari bumbu berdasar rempah inilah banyak masakan khas asli Indonesia yang tercipta. Interaksi perdagangan dengan negeri di luar Indonesia juga menciptakan persilangan jenis masakan yang juga memperkaya selera. Selamat datang di MSG Podcast, main sama GSB di podcast dalam serial Berteman dengan Anak. Pada episode kali ini, GSB akan membawakan tema cerita Indonesia yang berjudul Mengenal Kuliner Nusantara. Mengisahkan tentang obrolan siswa kelas 7 SMP yang tinggal dalam satu komplek yang sama dengan jarak rumah berdekatan. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu merangkum tentang sejarah kuliner Nusantara. Referensi cerita diambil dari website unileverfoodsolutions.co.id dengan judul artikel Sejarah Kuliner Nusantara Memanja Lidah Berabad Lamanya. Selamat mendengarkan. Ih, bete deh. Kenapa sih tugas banyak banget? Padahal kan sekarang lagi belajar online gini. Aku kan mau main. Ya ampun Zura, kamu gak bosan ya main terus? Lagian, tugas kita sekarang seru banget loh, merangkum kuliner Nusantara. Kamu kan suka tuh kulineran. Aduh, tapi gimana ya? Aku tuh males banget gitu loh. Lagian kan udah musim TikTok. Masih aja sih tugas sekolah disuruh ngerangkum. Ih. Sudahlah Zura, gak boleh gerutu terus. Lagian kan, gak semua anak seberuntung kita. Jangankan punya smartphone, mungkin mereka untuk beli alat tulis saja harus mengumpulkan uang dulu. Aduh, yuk kerjain. Aku tuh abis ini harus les piano tahu, jadi gak bisa lama-lama. Kalau saran aku sih kita bahas 4 kuliner aja, gimana? Jadi masing-masing dari kita ngerangkum 1 kuliner. Nah, aku pilih rendang ya, soalnya aku suka banget sama rendang. Ya, salsa, kok kamu yang rendang sih? Padahal kan aku juga suka. Kalau gitu aku nasi goreng aja lah. Ya ampun, Salsa sama Zura nih ya, kalau udah kumpul pasti deh ribut. Hehe. Oke, kalau gitu aku soto ya. Aku suka makanan berkuah. Sisa Naomi, kamu mau bahas apa? Pastinya gudeg dong, makanan favorit aku dan ibu sepanjang masa. Oh iya, aku juga yang sekalian ketik ya, kalian bisa ambil dari berbagai sumber. Tapi nanti aku minta linknya ya supaya referensinya jelas. Oke Naomi, aku mulai ya. Kamu siap ketik kan? Rendang. Konon kuliner ini diawali oleh kebiasaan masyarakat Minang bepergian lewat jalur air ke Selat Malaka hingga Singapura di sekitar abad 16. Perjalanan yang butuh waktu lama itu membuat para perantau harus menyiapkan makanan tahan lama karena tidak ada perkampungan yang bisa disinggahi sebelum sampai tujuan. Rendang sendiri disebut berasal dari kata merandang yang berarti memasak santan hingga kering secara perlahan. Hal inilah yang dianggap sebagai salah satu ciri khas yang sesuai untuk menjelaskan asal mula rendang. Referensi lain menyebutkan bahwa rendang awalnya dipengaruhi dengan kedatangan pedagang dari India ke daerah Minang di sekitar abad 15. Mereka sering memasak dengan kari. Nah, menurut ahli waris kerajaan Pagaruyung, kemungkinan rendang adalah proses lebih lanjut pembuatan makanan dengan kari. Perbedaannya adalah kari lebih basah, sedangkan rendang dibuat kering sehingga lebih awet. Wow, ternyata keren juga ya sejarah rendang. Tenang,
Nasi goreng juga gak kalah kerennya nih. Siap-siap ketik ya, Nomi. Nasi goreng. Sebenarnya masakan ini adalah masakan yang sangat banyak variasinya di berbagai belahan dunia. Namun, di Indonesia memang dikenal punya ciri khas tersendiri, utamanya karena bahan bumbu rempah khas Indonesia. Nah, dari berbagai literatur, nasi goreng awalnya diolah masyarakat Tiongkok sejak 4000 sebelum Masehi. Mereka punya pantangan makan masakan yang sudah dingin. Di sisi lain, mereka juga pantang membuang bumbu makanan. Makanya sisa dari nasi yang sudah dingin itu diolah kembali dengan tambahan aneka bumbu. Oke, sekarang giliranku ya Naomi. Nanti gantian, habis ini aku yang ketik deh. Soto. Dari salah satu sumber menyebutkan bahwa asal mula soto adalah dari daerah Tamil India, yang penduduknya sebagian harus menyingkir akibat peperangan sekitar 2200 tahun silam. Mereka lantas sampai ke Nusantara, dan salah satunya membawa makanan berbahan kari. Salah satu jenis makanan itu bernama soti. Awalnya, soti hanya berisi sayuran, karena penduduk India yang beragama Hindu tidak makan sapi. Model masakan kari inilah yang kemudian disesuaikan dengan lidah Nusantara, sehingga kini dikenal berbagai macam soto, mulai dari soto Madura, soto Banyumas, soto Makassar, soto Betawi, dan berbagai jenis varian lainnya. Ternyata kuliner Nusantara unik banget ya sejarahnya. Aku seneng banget bisa tahu hal baru tentang kuliner Indonesia. Oke, giliranku nih terakhir. Halimah, minta tolong ketikin ya. Gudeg. Makanan khas dari Yogyakarta ini konon dibuat pada saat Kerajaan Mataram Islam dibangun di hutan Mentaup, Kota Gede, Yogyakarta sekitar tahun 1500-an. Saat itu, banyak pohon nangka, kelapa, dan melinjo yang ditebang karena banyak buahnya. Membuat para pekerja berinisiatif membuat masakan dari hasil pepohonan itu. Saking banyaknya bahan, untuk mengolah harus diaduk dengan alat seperti dayung. Proses mengaduk ini dalam bahasa Jawa disebut sebagai han gudeg, yang kemudian membuat masakan ini dikenal sebagai gudeg. Seiring perkembangan zaman, gudeg yang awalnya berkuah kini juga diolah dan dibuat lebih kering sehingga tahan lebih lama. Yes, akhirnya tugas kita selesai juga. Wah, ternyata seru juga ya kalau kita ngobrolin kuliner kayak gini. Tapi sayang banget, sekarang aku harus pulang. Soalnya aku harus les piano. Ya udah deh, kalau gitu penyelesaiannya aku serahin sama kalian aja ya. Dadah! Terima kasih sudah mendengarkan serial Berteman dengan Anak melalui cerita mengenal kuliner Nusantara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pulau Fartuk terletak di kaki Gunung Silawarna, sebuah pulau fiksi yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis hewan. Biasanya, setiap malam pergantian tahun baru, pulau ini sangat ramai. Ada letupan kembang api, hewan berpesta, mereka saling lempar lelucon hingga pagi hari. Dari ratusan jenis hewan, kini hanya tersisa 5 hewan saja, singa, gajah, beruang, ular, dan rusa. Banyak hewan yang mati karena kehabisan bahan makanan semenjak hutan di sekitar digunduli manusia. Tidak hanya hutan, beberapa hewan juga dicuri karena keunikannya. Selamat datang di MSG Podcast, main sama GSB di podcast dalam serial Berteman dengan Anak. Pada episode kali ini, GSB akan membawakan tema fabel yang berjudul Hilangnya Semarak Tahun Baru di Pulau Fartuk. Mengisahkan tentang keresahan para hewan yang kehilangan teman-temannya di awal tahun baru. Selamat mendengarkan. Aku sedih sekali. Teman-temanku tambah sedikit. Padahal dulu temanku banyak sekali. Aku sering main di pohon,
lalu kita bernyanyi bersama. Sama, aku juga sedih banget. Padahal dulu aku bisa main di sungai dan main air bersama teman-temanku. Ini semua karena ulah manusia. Kita jadi kehilangan banyak sekali teman. Kenapa sih manusia itu serakah? Padahal kan mereka sudah hidup di area yang sangat luas. Kenapa masih harus mengambil jatah hutan? Iya, aku juga heran. Kenapa manusia itu tidak ada puasnya, selalu saja merasa kurang. Bukan hanya mengambil hutan, tapi teman-teman kita juga banyak yang dicuri karena rupawan. Andai saja bahasa kita sama dan bisa saling memahami. Aku ingin sekali meneriaki mereka. Rasakan seludukan tandukku, ha! Iya ya, sayang manusia tidak paham dengan bahasa kita. Padahal, aku sering sekali menangis setiap malam, berdoa agar teman-temanku kembali dan bisa bermain bersama lagi. Tahun baru ini rasanya tahun yang menyedihkan. Semakin tua usia kita, semakin kita merasa sepi. Iya, betul sekali. Rasanya hidup ini hampa sekali. Tidak ada kembang api, tidak ada nyanyian, dan tidak ada pesta. Tahun baru ini bukan tahun yang baik untuk kita. Aku setiap hari cemas membayangkan jika satu di antara kita tiba-tiba hilang atau tidak ada lagi di sini. Semarak tahun baru benar-benar hilang di Pulau Fartuk. Tapi kita harus tetap berjuang untuk hidup. Ayo kita senang-senang dulu. Kita bernyanyi bersama yuk. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Aku sayang kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan serial Berteman dengan Anak melalui cerita hilangnya semarak tahun baru di Pulau Fartuk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke. Halo teman-teman semuanya. Halo. Halo Kak. Halo Kak. Teman-teman. Hai. Semoga masih semangat di hari Jumat yang mendung ini. Ya. Mohon maaf ya pakai masker soalnya masih di kantor, jadi harus pakai masker. Nah, ini sambil nunggu teman-teman yang lain. Mungkin 6 menit lagi, kira-kira siapa lagi ya yang belum? Coba saya mau... Nah, jadi nanti di jam 19.35 kita mau main Kahoot sebentar. Ini nggak bisa di Nah, jadi buat teman-teman bisa disiapin dulu untuk device-nya. Kalau bisa sih pakai 2 gitu loh, Kak. Jadi yang satu ngelihat pertanyaannya dari laptop, satunya dari handphone. Tapi kalau misalkan ada yang nggak punya 2 device, nanti kita diktein. Kita mulai 5 menit lagi ya. Oh iya, sebelum mulai, sudah ada. Ya, silakan yang mau registrasi yang udah
siap, boleh dimasukin langsung pinnya. Jadi nanti di jam 19.35 kita langsung main. Nah, Kamu main apa nih? soalnya gampang, gampang banget. Cuma 5 soal. Oh, ada anak dan cucunya enggak? Nggak ada, Kak. Emangnya UN. Oh, enggak ada. Oh ya, siap. Masih Ya, single ya? kucingnya diajak main nggak apa-apa loh, Kak. Ah, jangan. Oke, ini ya. Oh iya, aku lagi share screen. Gak bisa ganti-ganti. Semangat guys, ada Apil, ada Vifortune, ada AMG. Ya silakan pakai username seunik kalian ya. Terus nanti diharapkan kalian semua ikut sampai akhir karena nanti eh, di akhir kalian harus dari divisi podcast. GSB mau tahu teman-teman belajar apa, terus kalian harus mention salah satu Instagram di antara teman-teman podcast gitu. Gitu pokoknya. Oke, di sini udah ada SRS, udah ada Ulum, udah ada Semangat Guys, udah ada Apil, Fortune, AMG. Silakan, siapa lagi? 3 menit lagi, guys. Ada Cimoy, mantap. Ini anak-anak mana sih? Miau. Ya, sudah ada 8 orang. Pertanyaannya gampang banget. Eh, 2 menit. Admin. Udah ada Saf, ada Cu, ada admin, Miau, Cimoy mantap, SRS, Ulum, semangat guys. Lalu siapa lagi? Aciana Grande, Ralph, IM, Indonesia mengajar. Kok aku mau join kok kodenya invalid ya? Oh iya, 5632826. 2826 ya. Waduh, yang lain ada yang invalid gak? Apa berhasil? Bisa. Berhasil kok, Kak. Berhasil semua deh. Berhasil, Kak. Coba. Kenapa aku udah ngomongnya invalid? 563. Coba browsernya ditutup ulang, coba. Browsernya dibuka ulang. Ya. Oke. Atau wudhu dulu, Kak. Cuci muka. Biar berkah ya, biar berkah. Ya. Siap. Padahal ini udah pakai mukena. Ayo loh, Kak. Ya. Ya udah ada 15 nih ya. 1 menit lagi kita pembukaan. Sudah 19.30. Silakan yang masih mau daftar ya. Mau daftar gitu. Ya. Ya. Sip. Udah 19.30. Langsung kita mulai aja ya. Oke. Oke, ada Uhuy. Oke, selamat malam teman-teman semuanya dari divisi podcast. Perkenalkan, saya Renita dari Gerakan Suka Baca. Nah, di sini tapi saya nggak sendirian, jadi ada teman-teman juga dari divisi keakraban relawan gitu. Jadi event ini adalah hasil kerja sama antara mereka. Di sini ada Kak Fania. Halo dulu Kak Fania. Halo, maaf aku belum bisa on cam ya Kak. Ya, nggak apa-apa. Ada juga Kak Zalika di sini. Halo Kak Zalika. Halo. Nah, jadi Kak Zalika dan Kak Fania
itu dari divisi keakraban relawan. Divisi itu adalah kita pengen ngadain event-event yang bikin relawan tuh betah di GSB, nggak left group. Terus gimana caranya ya meskipun nggak bisa tatap muka, tapi kita bisa berkegiatan gitu. Nah, salah satunya adalah makrab ini. Kan biasanya kalau makrab tuh identik sama ketemu, terus pesan-pesan dan lain-lain yang emang dilakuin secara tatap muka. Tapi sebenarnya bisa dimodifikasi dalam bentuk yang lain. Salah satunya ya sekarang kita kayak makrab virtual gitu. Meskipun teman-teman, kakak-kakak berasal dari berbagai daerah, kita masih tetap bisa ketemu. Harapannya sih, kan ini masih sampai bulan Juni, ya semoga temenannya awet sampai bulan Juni, dan tentunya bisa bisa terus produksi karya-karya yang untuk meningkatkan literasi sama pendidikan anak-anak. Nah, terus untuk acaranya di sini kita mulai dari sebenarnya makrab acaranya santai sih. Jadi nanti di jam 19.35 kita akan mulai kahutnya. Jadi buat yang belum regis silakan dimasukin pinnya. Terus nanti kita di jam 19.45 itu ada kulik relawan. Nanti akan dipandu sama Kak Zalika. Jadi nanti sistemnya adalah nama-nama kakak-kakak ini akan di spin. Jadi kita diputer secara online. Jadi nanti random itu nanti pertanyaannya juga ada beberapa pertanyaan yang nantinya misalkan Kak ini, terus nanti kita langsung nanya gitu. Jadi siap-siap mentalnya, jangan live ya. Jadi disiapin aja, pertanyaannya juga nggak susah gitu. Dan ini nanti pertanyaannya lebih ke kita pengen apa sih sebenarnya yang kakak butuhin di divisi podcast itu gitu. Terus nanti ada di jam 20.45 kita ada pesan-pesan makrab malam ini. Terus di 20.55 penutup dan foto bersama seperti biasa. Nah, seperti yang tadi saya udah sampaikan di awal, jadi di akhir acara nanti setelah ini itu kalian semua harus entah update di story WhatsApp boleh, story Instagram boleh, di grup podcast juga nggak apa-apa gitu. Yang penting disampaikan dari divisi podcast saya belajar apa, terus mention satu orang di antara teman-teman kalian gitu. Jadi silakan dihafalin masing-masing temannya, terus kalian mau kasih semangat apa juga boleh, nanti di-mention di story. Ya, mention GSB juga boleh ya, gitu. Nanti akan kita bantu repost, meskipun engagement GSB ya biasa aja sih, gitu. Ya udah. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai kahutnya. Nah, selama kulik relawan, berharapnya sih on-cam, tapi kalau misalkan emang nggak bisa, atau kuotanya sekarat, ya nggak apa-apa, gitu, off-cam aja. GSB mah mengerti, guys. Izin telat, Kak. Mohon maaf. Oke, Kak Fadil telat. Ya, nggak apa-apa. Oke, sudah 19.35. Ini ada 17 peserta ya. Ada Naomi, DRS 1, Uhuy, ZTZen, Raf, Aciana, sampai AMG. Oke, udah 18. 5 detik lagi kita mulai ya. Siap ya? 1, 2, 3, 4, 5. Mulai ya, guys. Oh, ternyata ada prolognya. Mulai. Belum. Oh, belum. Siap. 3, 2, 1. Mulai. Planet apa yang arium? Ayo. Merah planetarium, kuning planetarium, biru planetarium, hijau planetarium. Ayo. Oke. Nah. Ini siapa sih? Yang hijau coba. Banyak banget dah. Udah itu gampang. Lagi guys. Ya.
pertama Kak V Fortune ya guys, paling cepat jawabnya. Lanjut. Kedua. True or false? Instagram GSB adalah minggu cerdas. Ya, guys, biru benar, merah salah. 5, 4, ya dadah. 3, 2, 1. Nah, kan ada yang keliru. G-nya kurang 1 tahu. Oke, next. Oh iya bener. Ya, SRS memimpin guys. Lanjut, pertanyaan nomor 3. Berapa jumlah followers IG GSB pada tanggal 5 Februari jam 17.49? Atau nggak tahu, Kak. Ayo, bisa lah. Mantap. Weh, ada yang benar. Lagi hoki tuh. Raf nih memimpin. Next. True or false? MSG Podcast adalah podcastnya GSB. Biru benar, merah salah. Udah dikasih tahu, coba ada gambarnya. Kebangetan nih kalau salah. Masya Allah, siapa ini yang jawab satu? Siapa? Oke. Masih tetap Raf. Terakhir, true or false? Jumlah episode MSG Podcast Januari adalah 5 episode. Benar atau salah? Ada yang salah, guys. Mana? Yap, kita lihat pemenangnya. Semangat, guys. Ada di posisi ketiga. Kedua ada Raf. Pertama ada ding 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 ding. Wah. Wah, enggak. Sini. Enggak fair nih. Enggak terima, Kak. Enggak fair nih. Oke, jadi ini 3 pemenang yang jiwanya GSB banget gitu ya, guys. Sip. Terima kasih teman-teman. Dapat semangat, Kak. Dapat terima kasih, Kak. Enggak. Nantinya bakalan ada door prize buku kok gitu di akhir. Tenang aja. Oke, di sini saya close ya Kahoot-nya. Sekarang Kak Fania boleh langsung mulai share screen aja. Mungkin untuk yang putra namanya. Sambil nunggu Kak Fania. Oh ya, saya stop dulu ya. Sambil nunggu Kak Fania share screen, saya mau berterima kasih dulu sama kalian. Kita tepuk tangan dulu karena podcastnya bagus, guys. Meriah. Terima kasih. Apalagi tuh para naratornya ya, suaranya tuh adem-adem banget gitu. Terima kasih para narator, talent, dan editor. Saya nggak expect sebagus itu. Kayaknya karya GSB paling bagus ketika di sini deh. Ketika di podcast ini gitu. Biasanya kan cuman kayak convert dari video terus audio gitu. Baru konsep yang baru benar-benar ada skripnya, terus ada talent, ada editor, dan lain-lain itu tuh sekarang gitu. Jadi makasih banget buat bantuannya. Semoga tidak bosan untuk bantu-bantu adik-adik GSB. Makin banyak cerita-cerita yang bisa kita hasilkan bareng-bareng. Amin. Siap. Nah, silakan yang mau on cam boleh loh. Yang mau on cam silakan. Habis ini kita langsung mulai kulik relawan, ya. Nah, bulan Februari yang paling rajin itu Kak Intan. Udah submit audio dia. Luar biasa. Oh, edan.
Luar biasa. Tim gercep ya. Ya, gercep. Oke. Silakan untuk selanjutnya mungkin akan diambil alih oleh Kak Fania dan Kak Zalika. Mungkin boleh kenalan dulu Kak sama teman-teman podcast. Baik-baik kok anaknya nih. Silakan Kak Fania dan Kak Zalika. Halo, ini Kak Fania atau aku duluan? Halo? Ini kenalan lagi. Ayo, mau langsung ke Kak Zalika atau Kak Fania? Ada yang mau disampaikan dulu enggak? Kak Fania dulu deh. Kak Fania dong. Ya. Aku Fania dari tim Keakraban Relawan. Apa ya yang disampaikan? Mungkin ya kenalin dulu dari daerah mana domisili. Oh, aku kenalin aku dari Bogor. Makasih udah datang di acara pertama kami. Semoga baik, Azalika sekarang. Oke, silakan Kak Zalika. Langsung aja sekalian acaranya Kak. Halo, kenalin nama aku Zalika. Aku dari Pekanbaru, dari divisi keakraban. Nah, jadi aku bakal nemenin kakak-kakak semua di sesi kulik relawan. Bakal ngepoin kakak-kakak mengenai pengalaman selama jadi relawan di GSB, terutama di divisi podcast. Seperti kata Kak Renata tadi, karena ini sistemnya di spin, yang beruntung namanya bakal aku kepoin. Oke. Mulai dari pertanyaan pertama. Mungkin Kak Fania bisa bantu. Oke, Kak Sri Wahyu Fitri. Ada? Ada nggak Kak Sri Wahyu? Ya nggak ada ya guys. Nggak ada Kak. Nggak ada. Aku Lanjut. putar lagi aja kali ya. Ya, Oke. sampai habis. Oke, Kak Putri Maharani. Yang ada lagi ya? Oh, ada. Ada nih Kak Putri. Halo Kak. Kak Putri. Iya, halo Kak. Halo Kak. Aku mau ngepoin dulu Kak. Untuk pertanyaan pertamanya, boleh ceritain nggak gimana awal mula ketemu GSB? Terus gimana ceritanya kok bisa sampai daftar gitu? Awalnya kan taunya dari Instagram yang volunteer gitu, terus kan ada volunteer dari GSD, terus ya udah akhirnya coba kepoin soalnya kayaknya tertarik gitu gerakan suka baca, terus aku juga orangnya juga suka baca gitu, terus aku kepoin Instagramnya tuh kelihatan menarik, terus akhirnya aku mutusin buat daftar gitu Kak. Oke, terus ternyata beneran menarik atau gimana Kak? Menarik Kak, menarik banget malah. Oke. Bohong. Lanjut pertanyaan kedua. Kak Fania. Oke, Kak Azahra Duha. Iya Kak. Halo. Ya. Halo. Halo Kak. Pertanyaannya,
Kenapa milih divisi podcast? Karena saya suka berbicara kayak gini. Sebelumnya udah pernah podcast juga, Kak? Bikin podcast? Belum. Berarti emang pertama suka kali. tarik iya. Oh. Oke. Lanjut. Kalian belajar juga Kak, soalnya aku juga kuliahnya juga berhubungan dengan podcast gitu, radio, jadi mungkin bisa belajar dari sini. Wah, keren. Makasih Kak. Oke. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Kak Astri Septiani. Halo Kak. Halo, udah nyala belum sih? Ada on cam. Pertanyaannya Kak, apa sih hambatan yang ada selama di divisi podcast? Hambatannya apa ya? Kalau dulu sih karena orangnya sedikit ya, di divisi podcast sebelum ini kan emang dikit banget, cuma untuk aku sama Kak Renita biasanya sama Kak Ulum yang buat editor, tapi sekarang jadi banyak kan. Sekarang udah lebih, maksudnya aku di backup kemarin tuh sama Kak Rafael. Jadi kayak lebih salut sama banyak relawan ini, sangat membantu. Karena bulan kemarin kan emang benar-benar kayak kekurangan orang kan. Makasih buat teman-teman semuanya. Applause buat teman-teman podcast. Yeay. Oke. Lanjut pertanyaan keempat. Kak Novia Herawati. Halo. Halo Kak. Ada nggak Kak Novia? Kayaknya nggak ada ya, Kak. Nggak ada ya? Putar lagi ya, Kak. Iya, coba. Kak Nandi Septi Haryana. Kak Nandi, ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Nggak ada juga. Fatika Salsabila. Halo. Oh, alhamdulillah akhirnya ada. Halo Kak. Kak Fatika. Halo, Kak. Panggilnya Kak Tika. Kak apa? Fatul biasanya, Kak. Kak Fatul. Oke, pertanyaannya, menurut Kak Fatul, hal apa yang menurut Kakak perlu dikembangkan lewat divisi podcast? Apa ya? Kayaknya ini deh, Kak. Kayak jadwalnya mungkin yang lebih jelas gitu. Soalnya aku juga kemarin tuh ketinggalan karena jadi deadline-nya lebih disiplin gitu. Biar iya ketat. Selain itu Kak, ada? Kayaknya udah deh gitu doang. Berarti udah perfect ya? Iya. Cuman itu doang. Oke. Thank you Kak Fatul.
Lanjut buat pertanyaan terakhir. Kita spin lagi. Pak Nandi lagi. Nggak ada. Spin lagi. Pak Isnaini Halila. Ada dong. Halo. Yeay. Halo Kak. Ya, Panggilannya Kak siapa ini? Isna. Kak Isna. Oke, pertanyaan terakhir spesial buat Kak Isna. Share dong pengalaman kakak yang menginspirasi, boleh selama di divisi podcast atau mungkin di luar boleh juga. Aduh, apa ya? Gak ada yang menginspirasi, biasa aja. Atau yang seru selama di divisi podcast apa? Di divisi podcast seru aja sih baca cerita-ceritanya. Mulai dari yang masih skripnya sampai dengerin yang udah jadinya hasilnya. Keren. Suka aja gitu. Iya. Sama sih, aku juga suka, keren. Oke, berarti udah habis pertanyaannya. Thank you Kak Isna. Oke, makasih juga Kak. Aku balikin lagi ke Kak. Halo Kak. Halo. Aku balikin lagi ke kakak. Ya ampun, udahan ya. Udah selesai. Udah selesai. Ah, kurang nih nguliknya kayaknya. Ditambah Kak. Oke. Oh, siap. Makasih Kak Zalika Ya, bantuannya. sama-sama Kak. Oke, terima kasih teman-teman yang tadi udah dikulik-kulik sama Kak Zalika dan Kak Fania. Jadi setelah ini kita tidur ya guys. Enggak. Habis ini aku pengen nanya ya pandangan teman-teman satu-satu ya gimana sih rasanya masuk GSB, sesuai nggak sama ekspektasinya, dan di divisi podcast apa sih maksudnya, tadi kan ada ditanya tuh kebutuhan kakak-kakak tuh apa, misalkan kayak boleh banget buat masukan kita, Kak bikin dong sharing sama misalkan sesama podcaster atau komunitas yang memang fokusnya di podcast gitu. Aku pengen tahu dan segala macam, silakan aja. Di sini semuanya harus ngomong ya. Jadi saya mulai dari Kak Alif Alfian Surur. Silakan ceritakan keluh kesah unek-unek selama gabung di GSB dan apa yang didapat selama ikut divisi podcast walaupun masih 1 bulan ini. Gimana Kak Alif? Halo Kak, suara aku masuk nggak Kak? Nggak. Masuk. Oke, BTW sebelumnya mohon maaf banget nih belum bisa on cam. Nggak apa-apa Kak. Oke, kalau cerita sebulan dapat apa sih di GSB gitu ya? Kalau dari aku pribadi sih jujur, apa ya istilahnya melatih diri untuk bisa menyesuaikan diri dengan apa yang jadi skrip kita gitu. Karena jujur aku pribadi itu udah banyak banget dapat tawaran kayak Liv coba dong bikin podcast bareng sama teman-teman yang lain gitu. Tapi masih belum nemu momen di mana kayaknya gue mesti belajar dulu deh sebelum bikin kayak podcast atau apa segala macam. Nah, kebetulan banget timingnya pas waktu itu ya lihat juga GSB lagi open recruitment tentang talent podcast dan alhamdulillahnya keterima tuh seneng banget sih gitu. Terus kemarin juga ngeliat juga kan pas buat yang Februari ini kan kita nanti cerita tuh tentang apa namanya cerita anak, dan itu ceritanya sih seru menurut aku pribadi, dan kayaknya sih kalau misalkan nggak join GSB itu kayaknya nggak dapat experience kayak gitu sih. Kalau dari aku pribadi kayak gitu Kak. Oke. Itu kan yang bagus-bagusnya. Kalau yang jelek-jeleknya katain dong Kak, GSB kurang apa gitu. Wah, kalau dari aku pribadi apa ya jeleknya? Mungkin belum ada kali ya. Karena masih 1 bulan kan. Ya semoga aja sih dikit banget jeleknya, lebih banyak manfaatnya gitu sih kalau dari aku pribadi.
Amin. Terima kasih Kak Alif. Podcast Januari tuh berperan sebagai ayah ya, ayahnya si Iya benar. ayahnya Rinda. Ah. Dan itu cocok banget jadi satu keluarga sama Kak Saras dan Kak Tika ya. Kan itu ya. Iya. Ketika aku dengerin itu kan hasil editornya siapa ya? Kak Rafael bukan sih? Benar. Gila, ini kayak satu keluarga, deskripsi satu keluarga yang harmonis banget gitu loh. Jadi makasih banget udah ngebuat podcast itu kayak ngeblend banget gitu. Thank you Kak Alif sharingnya. Siap, sama-sama Kak. Oh iya, Instagramnya apa? Jadi teman-teman yang lain nanti bisa catat akunnya, terus nanti bisa random mention salah satu di antara kalian. Oke, aku sebutin nih Kak. Iyalah. Jadi buat teman-teman yang mau follow-an boleh di @alifbabata. Alif Babata. Silakan catat aja, nanti tinggal dipilih mau mention siapa. Oke Kak Alif, terima kasih. Sama-sama Kak. Lanjut, nah tadi kan udah sama ayahnya Rinda, sekarang sama bundanya Rinda. Kak Sarah, sama kabar? Ya ampun, gimana Kak, dari konten edukatif terus pindah ke podcast, ketemu sama teman-teman ini? Silakan diceritain. Nama aku Saras, terus aku tuh jadi udah ikut GSB dari semester yang kemarin. Semester kemarin itu aku jadi bagian konten edukatif. Pesan-pesan aku adalah GSB sekarang bener-bener kayak serius banget. Kayak bukan jelek, maksudnya serius bagus gitu loh. Jadi lebih teratur. Tadinya itu kita kalau mau bikin podcast kayak nanti siapa nih yang mau jadi ngisi podcast ini, siapa nih yang bikin konten ini gini. Kalau sekarang kan Karen udah rajin kan dikirim sama Karen. Nih, ntar ini ngerjain ini ya. Aku jadi bunda ya gitu. Jadi seru aja sih sebenarnya. Bener-bener jadi lebih menyenangkan gitu karena aku tahu ini udah ada yang ngerjain nih. Jadi nggak usah nanti ngeliat grup kayak harus yang ini belum ada yang ngerjain kerjain gitu kan. Kalau sekarang semuanya udah ada yang ngerjain gitu. Jadi enak. Terus aku juga baru tahu kalau tadi tuh Kak Astri tuh Kak Aci ya maksudnya. Yang Kak Aci, benar. Kemarin udah ngeditin podcast kita semua, ternyata itu luar biasa. Iya, demikian ceritanya. Kalau yang jelek-jeleknya sih nggak ada sih Kak, serius. Apalagi kalau udah dari yang kemarin ke yang sekarang itu benar-benar semuanya jadi jauh lebih rapi, jauh lebih terstruktur gitu. Dan menurut aku seneng banget sih. Udah ikut GSB sekarang juga. Terima kasih loh. Instagramnya apa? Instagram aku Saras Amrita. Kalau Instagramnya kita tulis di grup aja gimana? Ide yang bagus. Semua orang kan ini. Jadi kalian juga bisa. Ya, silakan ya nanti di mention teman-temannya saling kasih semangat satu sama lain untuk mengerjakan podcast di Februari. Makasih Kak Sarah ceritanya. Oke, lanjut. Tadi udah ada ayah, ada bunda. Kita ke anaknya ada nggak nih? Coba kita cari. Ya nggak ada anaknya, guys. Oke, lanjut aja dulu ke Kak Andira Arya. Silakan. Halo Kak. Halo. Sebelumnya maaf ya Kak, aku belum bisa on cam dulu nih. Gak apa-apa. Halo Kak. Halo, suaraku kedengeran gak sih Kak? Nah ini kedengeran. Oke. Kakak boleh diulang gak tadi pertanyaannya apa? Ya ampun Kak, nggak boleh. Oh, maaf. Jadi boleh kenalin dulu Kakak dari mana, asalnya dari mana boleh. Terus gimana sih rasanya udah gabung di divisi podcast selama 1 bulan ini? Gitu. Oke, sebelumnya kenalin dulu, aku Andira. Halo teman-teman semua, aku dari Bekasi. Terus rasanya kesan-pesannya udah gabung di GSB sebulan ini seru banget dan dapat banyak pelajaran sih. Kayak kadang aku kan dari ini kan, aku talent podcast, terus kadang sebelum ngerekam
ngerekam skrip aku, juga kadang aku suka dengerin dari rekaman kakak yang lain juga kayak, oh kalau gini gimana ya, jadi biar dapet apa ya, apa sih? Biar dapet kayak contoh, oh kayaknya kalau kayak gini bagus deh, kayak gini bagus. Jadi kadang aku juga suka dengerin rekaman kakak-kakak yang lain juga gitu. Jadi ini ya, dapat referensi ya. Iya benar-benar dapat referensi. Oke. Nah, ada nggak sih Kak kesulitan ketika ngerekam podcast? Kalau kesulitan kayaknya alhamdulillah sih selama ini belum ketemu deh kayaknya. Semoga dimudahkan terus. Amin, ya. Amin. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan atau boleh langsung Instagramnya apa? Cukup sih dari aku, paling Instagram aku Andira SHFAA, itu aja. Susah guys, nanti diketik. Oke. Siap, makasih Kak Andira. Iya. Oke, sebelum ke kakak selanjutnya, aku mau minta maaf dulu. Jadi di bulan Januari itu ada editor yang kan di Excel-nya aku tulis tuh kayak finishing upload sama publikasi ke Anchor ya itu. Tapi aku lupa, jadi aku yang publikasiin. Jadi kalau misalkan kakak-kakak merasa kok aku nggak ngapa-ngapain gitu, itu salah saya ya Kak. Saya lupa soalnya. Mohon maaf. Kalau nggak salah Kak Trisna sama Kak siapa ya? Satu lagi lupa. Mohon maaf ya Kak. Oke, lanjut ke kakak selanjutnya, yaitu Kak Arif Mulyawan. Silakan. Yo, halo. Gimana giliran sharing nggak on cam? Oh, bentar. Nah. Halo. Ya, silakan dikenalkan dulu dan cerita. Well, nama aku Arif Mulyawan. Asal dari Palembang, sekarang lagi kuliah di Bandung. Kalau kesahnya sampai sejauh ini so far so good. I mean like ketemu sama orang banyak, bertemu sama kayak semua jenis suara yang kayak ada yang bagus, ada yang renyah, kadang-kadang ada yang enak didengar gitu sih yang sampai sejauhnya yang Arif rasain juga kayak tertantang lagi untuk mencoba kayak kan editor nih, jadi kayak tertantang untuk mencoba aplikasi yang baru, lebih enak makainya dan lebih mudah sih. Alhamdulillah dapat. Dapat ya. Pernah sharing-sharing nggak Kak sama sesama editor di divisi podcast ini? Oh pernah satu, nama itu yang sama Kak Rafael kemarin. Rafael ya. Ya sharing aja sih kayak yang kemarin kan yang aplikasi editing bagus kan, jadi ya udahlah di sharing ya seperti itu jadinya. Oke, ada unek-uneknya Kak atau apa nih harapannya buat podcast ke depan? Kalau unek-unek nggak ada sih sebenarnya, tapi cuma ini aja sih kayak mungkin mungkin Arifnya belum terbiasa di via online, jadi kan aku menyukai huru hara, menyukai kehuru-haraan, jadi mungkin ya gitulah. Kan pada senyap di grup, jadi ya udahlah. Jadi lebih suka grupnya tuh rame ya Kak? Ada kebakaran gitu kan, ada banjir. Siap. Mulai besok kirim stiker ya guys. Baik. Canda. Makasih, nanti Instagram boleh di-share di kolom chat atau di grup ya. Thank you. Oke, lanjut ke Kak Aci lagi nih. Kak Aci gimana rasanya? Aduh ya ampun, Kak Aci adalah pahlawan DSB. Hai, udah kelihatan belum sih? Udah. Ya. Oke, halo, ya ampun, pahlawan podcast DSB itu semester lalu guys. Jadi Kak Aci tuh relawan udah dari lama ya Kak? Silakan cerita sendiri lah Kak. Oh ya, aku Aci dari Depok. Dia emang udah dari tahun lalu ya Kak, kita megang podcast, tapi tahun lalu bisa dibilang kayak belum serius sih. Masih dari acara-acara kita gitu, terus dijadiin audio gitu.
apa orangnya juga baru sedikit. Nah sekarang kan udah benar-benar spesifik nih apa ngerjain apa. Ya. Seneng banyak teman-teman, banyak yang bantu juga, makasih kakak-kakak yang udah bantu. Udah ya, masih banyak. Gitu. Perbedaannya kan nggak Kak dari dulu sampai sekarang? Bedanya lebih rame, lebih saling bantu, lebih banyak orang pasti kerjaan lebih sama. Itu sih senang. Lebih tenang ya, lebih tenang. Lebih tenang meninggalkan. Soalnya aku kadang nggak ngeliat grup gitu, jarang lihat grup. Apa Kak, itu sering terjadi di komunitas-komunitas. Gitu. Oke, siap Kak Aci. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin mau nyemangatin relawan-relawan baru biar betah di KSB. Semangat aja buat teman-teman yang baru gabung. Terus kalau misalnya mungkin mau tanya-tanya soal editing, sok juga nggak jago sih. Maksudnya lebih bagus kakak-kakak, karena kan aku basicnya juga bukan editor kalau di kerjaan ya. Ya. Tapi kerjaan aku masih relate lah sama audio kan kerja di radio. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tanya soal perpodcastan atau editing atau soal VO segala macam boleh nanti kabarin. Keren banget lah pokoknya Kak Aci. Oke, Kak Aci boleh share Instagramnya biar nanti mungkin ada teman yang mau mention. Instagramnya di @astritiani. Nanti aku aja. Oke, siap. Terima kasih Kak Aci. Pahlawan semua. Lanjut ke Kak Azahra Duha. Silakan Kak Azahra, boleh kenalin terus cerita gimana rasanya jadi divisi podcast. Ya, halo, selamat malam. Nama saya Zahra dari Bekasi dan mahasiswa. jadi pas ini kan pertama aku ngikut relawan kayak gini. Terus pas tahu keterima kayak seneng banget gitu. Dan apalagi nyoba podcast ini juga baru pertama kali gitu. Jadi seneng banget gitu bisa keterima, alhamdulillah. Terus waktu kan aku milihnya yang cerita fable gitu. Waktu dapet peran singa, itu aku bingung mau bikin karakter suara kayak gimana. Soalnya kan singa karakternya kuat kayak gitu. Aku takutnya suaranya nggak sesuai gitu sama karakternya gitu. Jadi bingung gitu, takut nggak sesuai. Jadi ya meskipun pas hasil akhirnya mungkin kurang gitu, suaranya nggak dapet perannya gitu. Tapi ya makin kesini bakal ditingkatin lagi sih biar hasilnya itu sesuai sama peran yang diperanin gitu. Ya ampun, itu udah bagus banget kok Kak untuk tokoh singa dan lain-lain yang difabel itu. Makasih banyak loh Kak Azahra. Makasih juga Kak. Maaf, mungkin masih kurang gitu, banyak kekurangan, tapi bakal ditingkatin lagi kok. Apa-apa Kak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Kak? Udah sih Kak, itu aja. Udah, oke. Siap. Boleh di-share nanti akun Instagramnya ya, di grup atau di kolom chat. Iya Kak, makasih Kak. Sama-sama Kak Zahra. Lanjut ke Kak Dara Rima. Silakan. Halo semuanya. Halo. Halo. Perkenalan dulu ya Kak ya? Ya, boleh. Perkenalin, nama aku Dara Rima dari Solo, biasanya panggilannya Dara. Kak Dara, oke. Gimana Kak rasanya gabung di podcast? Kagum banget sama sistem penjadwalannya dan sistem belakang layarnya tertata, rapi, dan jelas. Jadi itu hal pertama yang langsung wah banget itu sistem penjadwalannya. Salut. Aduh, itu ngasal loh Kak. Oke. Apalagi nih Kak pengalamannya? Pengalamannya waktu rekaman itu kan jadi gajah temennya tadi, jadi temennya singa tadi. Dan agak sama kayak yang kakak yang tadi. Jadi
kan ini pertama kali juga, jadi nyoba nyari-nyari rasanya jadi gajah itu seperti apa tanpa benar-benar mengeluarkan suara gajah. Jadi gajah tanpa mengeluarkan suara gajah. Iya. Tapi asik. Iya sih, tapi sebenarnya kemarin Fable itu aku merasa kurang sih skripnya. Harusnya kayak dikenalin dulu loh, ini jadi tokoh ini gitu. Kalau yang lain kan mereka kayak ada sapaan kan di dialognya. Jadi ketika aku dengerin ini tuh kayak Fable kurang nih, harusnya dikenalin dulu gitu, Kak Dara Rimas sebagai apa, Kak Zahra sebagai apa gitu. Tapi good job teman-teman Fable, apalagi Kak Safira, makasih banget udah instrumennya keren banget itu. Iya, kasih. Ya, siap. Boleh di-share Instagramnya ya, Kak Dara Rimas. Kak Dara. Instagramnya dari Mas. Dara Rimas. Oke. Siap. Makasih Kak Dara. Jangan live dulu tapi. Lanjut. Kita ke Kak Fatikah Salsabila. Halo lagi. Halo lagi. Oke. Oh, ini dia. Yang tadi nggak bisa masuk kahut. Oh, ternyata tadi tuh salah. Ternyata aku masuk kuisis bukan kahut. Bodoh amat. Oke. Silakan ya, wajar atau salah? Iya. Aku Fatika Salsabila Romanisti dari Bandung. Aku masih SMA kelas 3. Sekarang lagi sibuk pengayaan buat UTBK. Pesan-pesannya aku di GSB seneng banget Kak. Jadi ada cerita lucu juga nih waktu aku mau daftar. Tuh. Jadi aku bangun tidur, terus aku langsung buka IG. Kebiasaan bangun tidur langsung buka HP gitu kan. Tapi aku selalu kayak gitu. Terus pas aku buka IG di IG aku tuh ada dari IDN volunteering kalau nggak salah. Nah ada ini GSB ini, terus aku daftar. Terus aku tuh sebenarnya kurang suka baca dan reading skill aku tuh sebenarnya rendah banget. Nah aku tuh nggak baca yang di form yang atasnya tuh, aku nggak baca. Akhirnya setiap slide itu kan beda-beda ya buat divisi 1, divisi A, divisi B gitu. Nah aku isi semua itu aku nyampe. Nah terus waktu tiba-tiba tuh udah lama aja aku pikir kayaknya mungkin aku nggak dapet juga gitu, kayaknya aku nggak diterima deh, soalnya nggak jelas banget. Tapi aku sempat nge-PC deh kalau nggak salah ke adminnya, aku bilang yang benar itu aku sama banget. Terus udah gitu tiba-tiba tanggal berapa ya waktu itu, sebelum Januari berarti, waktu briefing divisi podcast kok tiba-tiba dapat email gitu, padahal aku nggak tahu kalau misalnya aku keterima. Ternyata pas aku cek, aku tuh udah lama gak ngecek IG, udah lama gak ngecek email, ternyata keterima. Terus ya udah deh kayak gitu. Aku seru banget karena aku jadi ada sesuatu yang dikerjain gitu Kak. Soalnya sebelumnya aku pelajar tapi rasanya tuh kayak pengangguran banget. Soalnya gitu deh. Di sekolah aku kebetulan kepala sekolah, ya ampun aku cerita banyak banget ya gak apa. Kepala sekolah itu baru ganti dan sekarang tuh jadi baru bagus lagi sistemnya gitu. Sebelumnya gabut banget sekolahnya. Terus jadi GSB bikin aku ada kerjaan seru juga lah, dan aku gak sabar banget buat ngisi cerita yang lain. Dan kayaknya Deka aku mau di divisi. Kasih double job Kak. Oh. Aku banyak. Enggak aku terima kalau gitu. Aku banyak kan. Wah, makasih banget loh Kak Fatika. Berarti kakak yang mendapat email selamat 100 juta rupiah itu ya? Oke, siap. Makasih loh Kak Fatika. Masih SMA tapi udah produktif banget, udah menghasilkan karya. Boleh di-share Instagramnya di kolom chat juga, atau di grup WA. Silakan. Thank you Kak Fatika, jangan live dulu ya, dengerin teman-teman yang lain. Siap, kita lanjut ke Kak Ira. Halo. Halo. Sorry ya, aku belum bisa on cam, belum mandi. Oh, nggak apa-apa Kak.
Gimana tadi Kak? Pertanyaannya apa sih? Sorry. Planet apa ya? Aduh, tadi aku bener sih. Oke, jadi boleh kenalin dulu dari mana, terus gimana rasanya gabung di GSB dan di divisi podcast selama 1 bulan ini? Oke, kenalin aku Ira. Aku dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, tapi sekarang lagi stay di Jogja, gitu. Untuk perasaannya pasti seneng banget ya, apalagi emailnya keren banget waktu email penerimaan tuh kayak, wah dapet duit nih, tapi dibohongin ternyata kayak gitu. Terus pas masuk juga jujur, antara ekspektasi dengan realita yang aku lihat di GSB sendiri agak beda ya Kak. Silakan. Ekspektasi aku pikir kita di divisi podcast bakal hektik banget kayak gitu, bikin jadi konten kreator dan juga jadi talent. Aku pikir kayak gitu kan, tapi ternyata kita kerja ya dikit kayak gitu ya, 1 bulan sekali dan cuma beberapa record doang kayak gitu ya. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih banyak kali ya Kak, soalnya saya juga butuh kerjaan karena saya sedang nganggur lagi semester. Oke, guys. Oke, kalau tantangannya begitu ya. Siap-siap, berarti kalau bisa mungkin naskahnya agak lebih panjang gitu. Iya, kalau bisa sih sebenarnya. Tapi jujur kemarin aku ada kendala Kak. Aku ngumpulnya pas mentok deadline deh. Itu gara-gara aku nggak bisa submit dari HP, nggak bisa submit. Oh iya. Aku kayaknya ada nge-PC admin deh. Iya, ingat. Iya, itu Kak. Duh, malu-maluin banget emang parah. Gak apa-apa. GSB mah terima aja, yang penting selesai gitu. Oke. Terus Kak Ira, boleh di-share untuk nama Instagramnya di kolom chat atau di WA ya? Oke Kak, makasih. Sama. Lanjut ke Kak Neng Intan. Silakan. Oke, halo semuanya, selamat malam. Suara saya kedengeran? Kedengeran. Oke, kenalin diri dulu kan. Nama aku Neng Intan Yulianti, asal dari Bandung. Sekarang mahasiswi. Udah itu aja. Terus, kalau misalkan ini, sebenarnya hampir sama kayak kakak-kakak yang lain ya. Awalnya tuh, kalau misalkan aku kan waktu maba nih, awal-awal maba kan, lagi kayak masih online gini kan bingung ya, kayak kuliah cuman nge-zoom, udah gitu aja. Terus ditawarin sama kakak-kakak organisasi tuh, coba deh follow ID volunteering, siapa tahu jadi sukarelawan bla 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 gitu. Pas ternyata ada terus emang apa sih di kuliah aku juga lagi ikutan broadcasting kan di radio. Aku juga lagi nyari-nyari divisi soal kayak tentang voice over atau apapun itu. Terus nemu di GSB ada talent soal podcast, jadi kayak menarik banget. Awalnya iseng-iseng aja gitu sambil mau ngelatih ya kepercayaan diri dan ngambil relasi juga, tapi ternyata alhamdulillah keterima. Terus selama sebulan ini juga lumayan seru ya, karena tersusun sama kayak tadi. Karena waktu ikutan volunteer tuh awal-awalnya yang aku dapet acara jadwalnya tuh belum terstruktur gitu loh. Jadi schedule-nya tuh belum paten gitu. Jadi harus kita sendiri yang ikut rapat nih mau kayak gimana, kayak gitu-gitu. Kan kalau di sini semuanya udah tersusun rapi ya. Nanti tanggal segini. Jadi kita juga bisa bisa ngatur waktu juga gitu, nge-manage juga. Apalagi kalau misalkan yang aktif di kuliah atau misalkan punya urusan lain, jadi bisa ke-handle semuanya. Gitu sih. Paling kurangnya tuh kurang deket aja mungkin ya, sama kayak tadi kata Kak Arif, kayak di grup tuh senyap banget, jadi jadi agak sedihnya tuh itu sih sebenarnya. Jadi pas keluar di grup cuman pas ada hal-hal tertentu aja, dan itu cuman kayak copy paste gitu loh. Pas udah ada pemberitahuan, iya makasih kayak gitu-gitu aja, kayak saya sepakat yang banget ya, padahal pas dengerin di podcast suaranya lagi pada asik-asik gitu. Kalau ngobrol langsung kan sebenarnya bisa lebih seru gitu. Sebenarnya itu aja sih paling unek-uneknya. Mungkin karena emang baru juga dan online ya, jadi kayak kurang chemistry-nya kurang dapet mungkin gitu. Karena online itu aja sih Kak.
Iya. Divisi yang lain, divisi podcast itu paling mending loh. Di divisi yang lain tuh lebih anyep, guys. Oh masa? Oh ya. Jadi ya makasih banget, makanya Makrab ini kenapa pertama di divisi podcast karena yang paling cepat responnya di sini. Kalau yang divisi pengajar mungkin mereka hektik ya karena kan mereka setiap minggu ada kegiatan kan. Jadi ya pokoknya makasih banget. Nanti besok-besok kita lebih ngobrol lah, diskusi-diskusi ya, boleh ya. Ya boleh banget Kak, kasih topik gitu, kasih lemparan. Soalnya biasanya kan ada orang-orang yang kayak aku nih, kayak misalkan gak bisa dulu ngomong duluan kalau misalkan gak ada yang mancing nih di awal-awal gitu loh. Jadi kalau misalkan sama-sama pada diem, ya udah ini mah diem semua gitu loh. Nah Kak, Tapi gitu aja sih. Sekira ada terusannya nah doang. Iya bener. Kan aku pengompor sebenarnya. Mungkin besok-besoknya sebelum bulan Maret misalkan mau bikin cerita apa, aku kayak bakalan lempar diskusi tema dulu nih. Kak, diskusi tentang ini yuk gitu. Ya, makasih loh Kak udah dikasih saran untuk menghidupkan grup WhatsApp-nya. Semangat semuanya. Semangat. Boleh di-share Instagramnya ya Kak Intan. Boleh banget. Oke, lanjut ke Kak Novia Herawati. Halo Kak. Halo Kak, putus-putus nggak? Enggak sih, jelas-jelas. Dari divisi iya, Kak. pengajar ya? Pengajar ke podcast ya Kak? Iya, pindah. Oke, silakan boleh dikenalin dulu terus diceritain pengalamannya. Pengalaman. Oke Kak, kenalin semuanya, namaku Novia Herawati, bisa dipanggil Novi. Aku dari Pemalang, sekarang kuliah di Surabaya, tapi karena masih online di rumah aja. Gabung di divisi podcast. Oke. Aku sebelumnya gabung di radio kampus juga sih Kak, jadi berhubung kasus online kan nggak bisa siaran, jadi gabung di divisi podcast ya seneng aja sih Kak, maksudnya ada kerjaan gitu. Ada kerjaan. Oh berarti boleh deh Kak Novia sewaktu-waktu share ke teman-teman, mungkin kan radio kampus juga lumayan tuh ilmu-ilmunya. masih baru Kak, maksudnya masih setahun belum. Gimana? Setahun ya? Iya, baru setahun gabung. Oh, baru setahun gabung. Berarti sekarang selama pandemi off dulu? Iya, off Kak. Jadi nggak siaran. Kadang siaran sih, cuma lewat snap Instagram gitu. Tapi lebih jarang. Maksudnya karena kan kita dibagi juga sih Kak, setiap harinya satu. Jadi oke. Di rolling gitu. Oh, di rolling. Apalagi ya? Ada jadwalnya ya. Ada lagi kok. Suaranya macet-macet. Halo, Kak Novia. Oke, sepertinya ada gangguan koneksi, Kak Novia. Boleh langsung di-share aja, Kak, nama Instagramnya. Nanti biar teman-teman juga akan mention mungkin Kak Novia. Makasih, Kak Novia. Semoga masih dengar suaraku. Ya. Sip, kita lanjut ke Kak. Nah, ini dia, Kak Rafael Yananto. Silakan Kak Rafael. Halo, selamat malam. Malam, akhirnya. Ini dia, ini ya guys, bisa dibilang malaikat penolong di detik-detik terakhir. Iya, kemarin sebenarnya mohon maaf juga, karena begitu saya lihat jadwalnya, sebenarnya saya udah agak telat juga sih. Jadi pas lihat malamnya itu gue langsung, harus kerjain tuh. Jadi kerjain sampai jam 2 pagi juga sih kemarin. Iya, langsung dikerjain loh. Iya. Jadi, gimana nih Kak, boleh kenalin dulu dari mana, terus
pengalamannya gimana sih gabung di sini? Oke, jadi selamat malam semuanya teman-teman sekalian. Nama saya Rafael, saya dari Medan. Jadi kebetulan join GSB-nya itu karena saya lagi nyari volunteer juga, maksudnya untuk tambah-tambah pengalaman juga. Jadi ada apply juga sih ke beberapa tempat yang lain, dan kebetulan dapatnya di GSB kemarin kan. Dan saya rasa kegiatannya sangat positif dan acaranya bagus-bagus terus. Jadi kebetulan untuk podcast ini saya pertama kali juga, dan edit itu juga pertama kali sih sebenarnya. Cuma karena saya background saya bukan di editing, tapi saya pengen coba juga sih karena podcast menurut saya sekarang digital sekarang ini podcast itu banyak manfaatnya gitu. Jadi dengan topik-topik dari GSB saya merasa anak-anak itu bisa terbantu, belajarnya juga bisa bagus. Motivasi belajarnya juga dapat kan gitu kan untuk cerita-ceritanya. Jadi saya tertarik sekali untuk membantu di editnya. Tapi mungkin edit yang kemarin masih kurang bagus ya, masih kurang smooth kayaknya. Tapi kedepannya saya akan lebih bagus lagi. Makasih banyak loh Kak, itu udah keren banget sih dalam waktu beberapa jam bahkan bukan sehari. Itu kopinya luar biasa sih kemarin pas kerjanya. Karena udah ngantuk-ngantuk terus kan, harus kerjain ya. Ya ampun, pokoknya makasih banget Kak Rafael udah bantuin parenting kemarin yang parenting gitu. Sip. Nanti boleh di-share untuk Instagramnya. Oke. Terima kasih share-nya. Kita lanjut ke Kak Suksma Wening. Silakan, Suksma. Halo Kak, halo semuanya. Kenalin, aku Suksma, asalnya dari Bekasi, terus sekarang lagi kuliah di Purwokerto. Kemarin pas awal daftar pertama kali nggak expect bakal keterima sih, karena G-form itu kan kayak singkat padat jelas banget tuh. Kayak wah ini mah untung-untungan aja gitu kan. Terus pas keterima senang banget sih, apalagi dari emailnya aja udah kayaknya asik gitu. Dan ternyata benar asik dan teratur banget. Aku nggak expect juga bakal seteratur itu gitu, karena volunteeran kan biasanya ya belum pernah juga sih, cuman kayak ya nggak tahu apa yang harus diharapin juga sih sebenarnya gitu sih Kak. Terus pas pertama kali ngupload tuh dengerin yang lain-lain dulu kan, kayak minder sih tapi ya udah seru sih. Seru ya Kak. Iya. Ini sama teman-teman lain gitu. Aku juga ngedengerin satu-satu tuh jadi kayak lucu gitu. Oh ternyata kan belum pernah kan ketemu relawan secara langsung gitu. Apalagi baru pada saat pandemi ini si GSB buka relawan skala nasional gitu. Maksudnya seluruh Indonesia daftar gitu. Sebenarnya agak takut juga gitu. Kira-kira diterima nggak ya program GSB sama teman-teman di luar Depok gitu kan. Dan ternyata makasih banyak gitu, kalian udah ngebantuinnya lebih dari harapan kita gitu. Pokoknya makasih banget lah, Kak semua juga tetap semangat buat recordnya. Nanti boleh di-share untuk Instagramnya di kolom chat atau di WA biar teman-teman yang lain juga tahu. Thank you Kak Suksma. Sama-sama Kak. Oke, ini semuanya sudah ya. Semoga aku tidak ada yang terlewat. Ini udah beberapa teman-teman tadi izin live karena ada gangguan koneksi. Nanti ada yang balik lagi kayaknya, tapi nggak tahu. Oke, karena tadi kita udah ngulik-ngulik tentang relawan, terus udah ngobrol-ngobrol juga. Sekarang gantian, kalian boleh nanya apa aja ke GSB. Masih ada waktu nih, silakan. Siapa yang mau bertanya? Gak ada. Dari Rafael boleh nggak nanya? Boleh. Oh, boleh. Awalnya mulai GSB itu inspirasinya apa ya, dan kesusahannya seperti apa sih awal-awalnya itu? Wow, aku udah lama nggak ditanya seperti ini. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang baru tahu, GSB itu berawal dari Oktober 2016 gitu. Nah, awalnya itu sebenarnya memang kayak apa ya, dulu itu saya
mulai GSD karena saya itu gagal jadi guru gitu. Jadi pengen ngajarin anak-anak, tapi kok nge-apply ke sekolah tuh gagal terus, malah keterimanya kayak di perusahaan kayak gitu-gitu. Nah terus gimana caranya bisa bikin kegiatan, tapi sayangnya juga ngajar gitu, ikut terlibat. Dulu awalnya GSD itu fokusnya pendidikan literasi dan kegiatannya itu cuma sebatas belajar mengajar sama lapak baca Kak gitu. Jadi dulu kita di Taman Depok itu ada lapak baca, kita ngejajain buku anak-anak, terus sama ngajarin anak-anak, udah fokus 2 itu aja. Terus semakin lama ya ketemu sama komunitas lain, terus sama relawan-relawan lain juga pastinya banyak insight-insight baru ya dari mereka-mereka semuanya. Akhirnya kita ngembangin program gitu, dan sebenarnya pandemi bawa dampak positif sih bagi GSB gitu, karena kita jadi malah inovatif gitu kan. Biar tetap eksis, waktu itu pas awal-awal kita sempat ini ngapain lagi ya gitu, pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, sementara 80% kegiatan kita adalah tatap muka terus kerja lapangan kan, jadi emang ngajarin anak-anak. Terus habis itu kita biasanya memang 3 bulan sekali tuh wisata edukasi kan, ajak si anak-anak ini jalan-jalan ke museum dan lain-lain gitu. Dan itu nggak bisa gitu, mustahil dilakuin di pandemi. Terus akhirnya kita harus bikin apa gitu, biar mereka tetap bisa berkegiatan, terus mereka bisa tetap dapat akses pendidikan yang mungkin kita bukan jadi sebuah wadah pendidikan yang utama gitu, tapi kita bisa dukung dan membantu pendidikan dari sekolahnya mereka gitu. Dan memang kan latar belakang siswa GSD itu mereka adalah dari anak-anak sekolah master. Kalau teman-teman belum tahu, sekolah master itu singkatan dari Masjid Terminal. Jadi mereka adalah sekolah gratis, paket kesetaraan. Jadi paket A, paket B, paket C memang diperuntukkan untuk kaum-kaum marginal di sekitar Depok gitu. Yang mana mungkin pembelajarannya tidak semaksimal sekolah-sekolah biasa, yang apalagi sekolah skala internasional, sekolah nasional gitu. Dan kita pengen masuk di situ, kita pengen bantuin mereka dalam memahami materi pelajaran sekolah gitu. Tapi gimana caranya biar anak-anak di luar GSB juga bisa nikmatin, makanya kita bikinlah PSBB. Kalau yang untuk konten edukatif itu yang via YouTube sama si podcast ini gitu. Awalnya sebenarnya agak takut sih bikin podcast ini, karena ini bisa diterima nggak ya sama orang dengan cerita beberapa menit terus cerita tentang anak. Tapi alhamdulillah karena teman-teman menerjemahkannya dengan baik gitu kan, dari mulai talent dan editornya, akhirnya banyak banget apresiasi dari orang-orang luar yang mungkin juga kayak rekan-rekan kerja yang di luar GSB gitu. Mereka appreciate banget dan mereka applause gitu buat kalian semua kerja kerasnya. Kira-kira gitu sih cara saya. Oh iya, keren sih, keren banget. Suka banget ceritanya dari awal. Iya, mantap, GSB mantap. Oke, makasih Kak dukungannya. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Gak ada ya. Karenita, maaf kayaknya Fatika harus ini deh. Soalnya besok ada keperluan ke luar kota, jadi mau packing. Oh, keluar kota kemana? Ke Banjar, Kak. Oh, ke Banjar. Oke, nggak apa-apa. Siap. Ya maaf ya Kak, nggak sampai akhir. Ya, nggak apa-apa. Hati-hati Kak Fatika. Dadah. Iya, dadah. Oke, silakan. Siapa lagi? Kamu nanya. Oke, boleh. Kak, mau nanya dong, kalau misalkan yang pembuat dari skripnya itu siapa ya? Pembuat skrip dari yang podcastnya? Skripnya ya? Itu saya sih Kak. Keren sih Kak. Maksudnya kepikiran bisa kayak bermacam-macam tema, udah bikin tema kemanusiaan, tema COVID dan lain tema. Harus kayak bagaimana hewan berbicara kan, keren sebenarnya. Tapi sebenarnya minta koreksian juga dari teman-teman gitu, karena emang basicnya sih cuman karena pengen nulis cerita anak, terus pengen
apa ya, nerjemahin cerita anak ke dalam tulisan gitu. Tapi kalau misalkan kakak-kakak, menurut kakak-kakak, kak kayak kurang ini deh dialognya, itu nggak apa-apa banget. Gitu. Karena saya Ini pun sih. juga masih belajar gitu. Gak apa-apa Kak, sama-sama belajar. Jadi ini kemarin kan aku kan kayak minta pendapat juga sama teman-teman kan. Terus katanya kayak ceritanya akhirnya tuh gantung, kayak udah nih udah selesai. Tiba-tiba langsung ditutup, kayak nggak ada epilog ujung gitu tah. Emang sengaja sih Kak sebenarnya. Oh emang sengaja, siap. Jadi soalnya kayak ada satu teman nih kayak di UPI kan, dia udah dengerin kan, katanya kok selesai gitu tah, maksudnya apa epilog akhirnya kayak penutup. Ini mau digimana cerita ini? Oh value-nya mau digimana gitu tah. Itu sih mungkin yang kayak gitu sih. Iya, kadang di beberapa cerita emang kadang sengaja, kadang udah mentok lah. Gitu ya. Mungkin boleh kita diajak berdiskusi Kak. Boleh. Ya. Makanya kayaknya banyak pemikiran ide-ide teman-teman juga deh. Arif percaya sih kalau misalkan teman-teman juga idenya luar biasa, pengalamannya lebih luar biasa sih. Pasti. Di bulan Maret itu akan dilakukan. Karena kemarin tuh masih masih sungkan kan pertama. Terus gimana ya cara masuknya gitu kan. Nggak mungkin semua orang juga siap gitu buat diajak diskusi kayak gini. Apalagi kalau relawan online tuh ya tantangannya ya kayak gini lah Kak. Maksudnya nggak semua orang pas kan waktunya. Paham. Makasih Kak Rif masukannya. Santai Kak, nggak apa-apa kalau so far so good Kak, beneran Kak. Nggak apa-apa Kak. Siap Kak, makasih. Sama-sama. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Nanya ke antar relawan juga boleh loh. Satu kali lagi kali ya. Ya, aku hitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi. Nih Kak Firda Zahra baru join nih. Kak Firda boleh cerita dong. Baru join udah langsung disuruh cerita. Takut Kak dia trauma nanti. Langsung live. Oke, Kak Firda kayaknya nggak bisa bersuara guys. Oke. Sip. Ini sih semuanya udah dari tadi Kak Zalika juga udah ngulik-ngulik pertanyaannya. Terus ya harapannya sih untuk divisi podcast ini ya GSB juga pengennya bisa terus rencananya sih pengen suatu saat itu kan kemarin abis ngobrolin film yang sejauh ku melangkah ya, yang tentang disabilitas gitu. Nah pengen juga sih dimasukin unsur-unsur cerita seperti itu kayak misalkan berdialog tapi kita tuh ngejelasin tentang kubus tuh kayak gimana sih. Jadi kubus itu terdiri dari kan selama ini mungkin kalau dari versi video itu banyak gitu yang ngejelasin itu. Tapi kalau misalkan dari audio dia punya 4 sudut gitu kayak ngejelasin tentang si kubus itu kayaknya belum gitu. Makanya pengen banget bikin untuk ngebantu teman-teman netra gitu. Jadi ketika mereka dengerin audio kita, mereka bisa ngebayangin gitu kubus itu kayak gimana sih, segitiga tuh kayak gimana sih kayak gitu. Semoga sih nanti ke depannya bisa lebih banyak apa ya, ide-ide ajaib gitu dari teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan di antara teman-teman juga ada yang mau kirim naskah atau cerita yang mau kita alihwahanakan untuk jadi audio podcast, boleh banget. Apalagi ada misalkan cerita dari teman-teman, cerita daerah gitu kan, dari berbagai daerah nih, cerita rakyatnya atau yang lain-lain, itu boleh banget bisa masuk ke segmennya cerita Indonesia kan. Jadi semoga kita tetap kompak sampai bulan Juni gitu. Dan semoga sih nanti di grupnya bisa lebih sering rame, tapi rame yang diskusi gitu. Jadi kita bisa dapat pelajaran dari obrolan itu. Oke, kurang lebih sih itu aja. Terakhir, saya mau minta kesan-pesan dari acara ini. Singkat aja, 2 kata untuk hari ini. Terus habis itu seperti yang tadi udah disampaikan misinya, nanti boleh di-mention di Instagram dari divisi podcast. Gue belajar apa.
Terus boleh kasih semangat antara teman-teman podcasternya di-mention di Instagram. Oke, 2 kata untuk hari ini. Silakan mulai dari Kak Alif. Mampus duluan. Ayo ayah. Bisa ya Anda. Luar biasa sih. Luar biasa. Oke. Udah Kak, luar biasa. Teman-teman Ya kan? yang lain nggak boleh sama ya. Ya kan sengaja memang ngambil 2 kata yang paling mudah. Canda. Siap. Lanjut Kak Aci. Halo. Keren banget. Keren banget. Luar biasa, keren banget. Lanjut Kak Zahra. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke, Kak Dara. Asik nyantai. Asik nyantai. Kak Ira. Satu, dua, tiga. Kak Intan. Lebih deket, lebih tahu. Lebih deket, lebih tahu. Oke. Kak Novia. Oke, Kak Rafael. Sangat menarik. Sangat menarik. Kak Suksma. Oke. Kak Alif Alfian. Halo Kak, gimana Kak? Sorry. Kakak nih, kita udah lagi pas respon juga. Oke. 2 kata untuk hari ini. Pengalaman menyenangkan. Pengalaman menyenangkan. Oke, siap. Makasih teman-teman semua. Tadi ada beberapa kakak yang nggak ada suaranya. Mungkin koneksinya ya, atau memang tidak memungkinkan. Dari Kak Fania mungkin ada penutup atau semangat buat teman-teman divisi podcast. Silakan Kak Fania. Tiba-tiba Kak Fania Apa ya Kak? Aku dengerin cerita-cerita kakak tadi keren sih. Semoga grup yang tim keakraban juga bisa lebih ramai. Ya benar, kita kan sepi banget ya. Iya Kak. Oh iya Kak, ini ada sesi foto mungkin, ada mau nggak? Ada dong. Itu emang intinya itu doang Kak, foto doang. Oh intinya ya, oke siap. Siap, makasih Kak Fania. Semoga teman-teman juga tetap semangat. Ini Kak Ulum juga katanya mungkin perlu buka divisi script writer Kak. Ya bisa. Nanti di semester selanjutnya pasti akan lebih banyak ide-ide yang lain gitu ya. Dan semoga ya GSP bisa terus inovasi dan menjadi wadah gitu buat teman-teman di luar Depok. Oke, mungkin kayaknya udah juga pertemuan kita malam ini. Semoga teman-teman sehat terus dan semoga apapun kesulitan di hidupnya bisa selalu diberikan kemudahan dan cepat selesai. Dan jangan lupa nanti boleh dikirim story di Instagram, mention saling semangatin temennya satu sama lain. Boleh juga mention Minggu Cerdas. Dan sekarang kita lanjut foto bersama. Silakan on cam guys. Kalau emang lagi nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi jangan semuanya. Ayo kita on cam. Nah, oke. Nah, tada, Kak Dara. Nah. Lah, Kak Ulum udah ada lagi, katanya meeting. Oke, Kak. Siapa ini yang belum? 1, 2. Kak Fania aba-aba ya? Oke. 1, 2, 3. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah? Oke. Siap.
Habis ini dijalankan tugasnya. Jangan lupa untuk tugas bulan Januarinya, recordnya sama editnya. Terakhir untuk yang talent, terakhir tanggal 10, editor tanggal 20. Gitu. Nanti diingetin lagi di grup. Terima kasih ya teman-teman. Selamat istirahat. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Terima kasih Kak. Thank you, Kak. Dadah.